Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra SAP, nomor daftar hadir 29, kelompok 6, jabatan pamong pemerintahan di Kelurahan Remodong Indah dengan nama mentor Arif Aryansa SKM, dengan jabatan Lurah Remodong Indah, dan Widya Iswara. Saya ialah Ibu Siti Zuraida MPD. Baiklah teman-temanku sekalian, kali ini saya akan membahas tentang sebuah materi terkait dengan isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer ialah persoalan atau fenomena yang terjadi, berlaku, dan diperbincangkan di masa kini, dan butuh solusi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terkait isu kontemporer, siapa sih yang bisa terdampak isu-isu kontemporer ini? Nah, semua masyarakat secara luas bisa terkena dampak isu ini. Maka dengan demikian, perlu adanya sikap kritis sebagai masyarakat pada umumnya dan secara khusus ASN untuk mampu mengolah dan memilah isu-isu yang beredar sehingga mampu memberikan solusi terbaik dan positif dari isu-isu yang berkembang dan beredar di masyarakat. Kapan sebuah kabar atau berita bisa digolongkan sebagai isu kontemporer? Yaitu jika kabar dan berita itu memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan masa kini. Maksud di sini ialah isu ini berkaitan langsung dengan kondisi perubahan dan peristiwa yang sedang berlangsung dalam masyarakat saat ini. Yang kedua, membutuhkan solusi cepat dan terkini, karena relevansi pada masa kini dengan penanganan isu-isu kontemporer harus sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, yang ketiga, melibatkan berbagai sektor. Isu-isu ini bisa mencangkup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan. Nah, setelah memenuhi kriteria itu tadi, kita akan mencari tahu di mana isu kontemporer ini bisa merebak secara cepat. Nah, isu kontemporer dapat berkembang di mana saja di dalam masyarakat, terutama di area yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi secara cepat. Isu-isu ini dari berbagai sumber bisa muncul, seperti media massa, lembaga resmi pemerintahan, lembaga resmi politik, kelompok organisasi, dan interaksi antar individu di masyarakat luas. Mengapa isu kontemporer ini menjadi hal yang patut diwaspadai? Nah, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa isu kontemporer ini sangat diwaspadai dan perlu kita ambil sikap waspada? Ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di dalam diri kita, kenapa isu kontemporer ini perlu diwaspadai. Yakni yang pertama, isu kontemporer ini mengancam keamanan dan kesejahteraan. Isu seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan cyber dapat merusak tatanan sosial dan mengancam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memicu konflik sosial. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di era digital dapat memicu perpecahan dan konflik antar warga. Selanjutnya, bisa menghambat pembangunan. Isu-isu seperti korupsi, degradasi lingkungan, dan masalah ekonomi dapat menghambat kemajuan suatu bangsa dan menurunnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya, isu kontemporer menimbulkan ketidakstabilan. Ketidakstabilan di sini bisa kita kaitkan dengan masalah-masalah yang timbul akibat faktor internal dan eksternal. Bisa berkembang menjadi isu yang mengancam stabilitas negara. Selanjutnya,
tuntutan perubahan zaman, di mana penyelesaian isu kontemporer harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena masalah-masalah yang muncul membutuhkan solusi yang sangat relevan dan inovatif, bukan lagi solusi dari zaman dahulu. Ya, setelah kita mengetahui hal-hal tadi, selanjutnya bagaimana kita mengambil sikap sebagai seorang ASN untuk menanggapi isu-isu kontemporer yang beredar. Nah, ada berbagai sikap yang bisa kita ambil sebagai seorang ASN, yakni yang pertama, dengan meningkatkan pemahaman. Di sini diartikan sebagai ASN itu mampu memahami isu-isu kontemporer sehingga mampu meningkatkan kecerdasan sosial dan kedewasaan emosional secara individu. Yang kedua, memiliki kesiapan. Warga negara, khususnya aparatur sipil negara atau ASN, perlu memiliki kesiapan dan modal insani yang kuat, baik itu berupa intelektual, emosional, sosial, untuk menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Selanjutnya, dengan menguatkan wawasan kebangsaan. Nah, ini penting, teman-teman. Penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara sangat penting untuk menjaga persatuan dan nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi isu tersebut. Selanjutnya, ASN itu dituntut menjadi teladan. Teladan di sini ialah ASN harus mampu menyaring informasi, mampu melawan hoaks, dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran adalah bagian dari upaya menghadapi isu kontemporer tersebut. Nah, di penghujungnya saya akan berikan sebagian contoh isu kontemporer yang berkembang di sekitar kantor Lurah Remodong Indah. Ada beberapa isu-isu kontemporer di seputaran kantor Lurah Remodong Indah tempat saya bekerja. Yang pertama ialah kasus pornografi di kalangan remaja. Pesatnya pornografi berkembang didorong oleh kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, yang menyediakan akses mudah dan meluas ke konten-konten tersebut, menjadikan industri yang masif dan mendunia. Nah, faktor-faktor seperti rasa penasaran, pengaruh lingkungan, dan lingkungan pertemanan, serta faktor internal seperti kondisi psikologis dan lemahnya kontrol diri juga berkontribusi dalam hal konsumsi dan penyebaran pornografi. Nah, isu yang kedua ialah diskriminasi di kalangan etnis Tionghoa, di mana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia muncul secara khususnya di Remodong Indah itu dari berbagai faktor, termasuk prasangka etnis yang dipicu oleh stereotip ekonomi yang menganggap bahwa etnis Cina ini dianggap menguasai ekonomi, menguasai pangsa pasar. Selain itu, keterbatasan pemahaman dalam penggunaan bahasa Tionghoa yang dipakai etnis itu sendiri sehari-hari, sehingga menimbulkan perasaan asing atau prasangka di kalangan pribumi Melayu di daerah sekitar. Lanjut, isu yang ketiga ialah peredaran narkoba yang sulit diberantas. Peredaran narkoba yang sangat pesat karena banyaknya pendatang dari wilayah luar menjadi salah satu faktor, yaitu mereka yang tidak mau melapor kepada pihak-pihak terkait dengan alasan hanya sebatas bekerja. Mereka hanya sekedar menumpang. Sementara selain itu, transaksi narkoba itu sendiri sekarang semakin canggih. Mereka menggunakan metode mapping. Metode mapping atau tempel itu istilah mereka, yakni dengan paket narkoba diletakkan di suatu lokasi, dipoto sesuai dengan koordinat, lalu di-share ke membeli, meskipun si pengantar dan si pembeli tidak saling bertemu dan tidak saling kenal. Nah, selanjutnya, isu keempat ialah kerusakan terumbu karang akibat TI apung.
Kerusakan terumbu karang akibat TI apung ini, teman-teman, terjadi karena ada aktivitas TI yang menghasilkan sedimentasi atau endapan lumpur, lalu membuang tailingnya atau limbah pasir yang kotor, yang menyebabkan air menjadi keruh dan menutupi karang, sehingga pertumbuhan dan keberlangsungan hidup biota laut menjadi terhambat, merusak habitat dan mengurangi populasi ikan. Nah, yang terakhir ialah kesenjangan ekonomi akibat harga pasaran timah turun drastis. Turunnya drastis harga timah berdampak besar pada ekonomi warga penambang di seputaran Kelurahan Remodong Indah, terkhususnya seputaran pesisir pantai dan menyebabkan penurunannya pendapatan PHK dan hilangnya daya beli masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan penutupan smelter swasta akibat kasus-kasus korupsi yang merambak, sehingga membuat penambang sulit untuk menjual hasil timah. Sehingga dengan demikian berdampak lagi kepada sektor UMKM yang sebagai pendukung itu ikut menurun juga omsetnya. Baiklah, itulah tadi sebuah penyampaian terkait isu-isu kontemporer yang ada di Kelurahan Remodong Indah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.